Lu tahu nggak, kadang kemenangan paling besar di hidup tuh datang tanpa adanya tepuk tangan, tanpa kamera, atau tanpa siapapun yang sadar. Kadang lu cuma sendirian di kamar yang udah mulai gelap, megang HP, buka galeri, dan sadar, ternyata gue udah bertumbuh ya selama ini. Gak ada yang bilang selamat, gak ada yang ngucapin keren, tapi lu tahu di dalam diri lu udah menang. Kemenangan yang tenang. Itu yang gue pengen bahas di episode kali ini. Sebagai penutup di season 3 dalam Kreatif Bertumbuh Podcast, kita udah banyak bahas self-development di season ketiga kali ini. Kita akan tutup dengan sesuatu yang jarang banget orang tahu, yaitu memaknai kecilnya progres, memaknai kemenangan dengan tenang. Episode ini buat lu yang mungkin lagi ngerasa capek, ngerasa stuck, atau ngerasa semua orang jalan lebih cepat dari diri lu sendiri. Episode ini bukan tentang sukses, tapi tentang sesuatu yang lebih penting dari sukses, yaitu bertahan. Kita sering lupa bahwa bertahan juga bentuk dari kemenangan. Gue pernah berada di titik dimana setiap hari itu rasanya kayak pengulangan aja gitu. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang kerja, tidur, bangun pagi lagi, kerja lagi, begitu aja terus. Dan di tengah rutinitas itu, gue sering ngerasa kayak, kok hidup gue kayak gak ada progres sama sekali ya. Sampai satu hari, gue buka catatan lama gue. Dan gue sadar, hal-hal yang dulu berat, sekarang udah jadi hal yang biasa bagi hidup gue. Jadi dulu tuh gue orang yang bener-bener sangat mempertimbangkan segala sesuatu dalam hidup gue. Gue tuh dulu butuh waktu 1 jam buat bener-bener berani, bener-bener mau, dan bener-bener mulai untuk ngerjain sesuatu. Tapi sekarang di bawah 1 menit lah pertimbangan itu. Dulu gue gampang banget nunda-nunda kerjaan. Cuma karena gue takut salah, gue takut hasilnya mengecewakan. Karena di balik ini semua, gue tuh orangnya perfeksionis banget. Gue tuh orangnya detail banget. Makanya sangat-sangat overthinking lah apapun yang gue lakukan. Walaupun sekarang kadang gue juga masih nunda sesuatu gitu. Tapi kabar baiknya tidak selama yang sebelumnya gitu. Nggak sampai 1 jam. Cuma 1 menit, 2 menit gitu ya. Wajar gitu. Dan itu yang gue sebut progres. Tapi waktu itu gue nggak sadar. Karena yang sering bikin kita nggak bahagia tuh bukan karena kita nggak maju sebenarnya. Tapi kita nggak sadar sama pertumbuhan diri kita sendiri. Karena menurut riset dari Harvard Business School, dari Teresa Amabile dan Stephen Kramer di 2011, orang akan merasa paling termotivasi kalau mereka ngerasain kemajuan kecil dalam hal yang bermakna buat mereka. Mereka menyebutnya the progress principle. Artinya sederhana, kunci semangat itu bukan reward yang besar, tapi rasa gue lagi jalan ke arah yang benar. Dan langkah kecil itu yang sering kita remehin. Pertanyaannya kenapa sih otak kita tuh kayak ngerasa nggak tenang gitu ngelihat progres yang kecil? Karena faktanya kita sekarang hidup di zaman perbandingan. Semuanya dibandingin. Buka sosmed, lihat orang nikah, beli mobil, pindah kerja. Sementara lu cuma kerjain hal yang sama, di tempat yang sama, itu lagi. Dan otak lu langsung bilang, lihat tuh dia udah sukses, lu masih di sini-sini aja. Tapi yang nggak kita sadar, otak kita emang didesain buat ngerasa kurang. Ada istilah psikologi namanya negativity bias. Jadi otak manusia tuh cenderung lebih fokus ke hal yang salah daripada hal yang benar. Jadi misalkan lu punya 5 opsi rencana yang ada di kepala lu. Dan semuanya lu terapkan. Semuanya lu jalankan. 5-5-nya ini. Tapi ada satu dari rencana lu nih yang gagal. Dan tebak. Mana yang paling diingat sama kepala lu? Yang satu. Yang gagal. Yang gagal akan paling diingat sama otak lu. Itu namanya negativity bias. Nah itulah penyebabnya, meskipun kita udah bertumbuh, meskipun kita udah lebih baik dari yang sebelumnya, otak lu akan tetap nyuruh lu ngerasa belum cukup. Tapi kalau lu mulai sadar dan mulai ngelatih diri, ngelihat hal kecil yang udah lu capai, lu akan mulai ngerubah persepsi yang ada di otak lu.
Dari yang tadinya cuma fokus melihat kekurangan, jadi fokus melihat kemajuan. Dan pelan-pelan lu mulai ngerasa tenang. Karena ternyata lu nggak stuck. Tapi lu cuma lupa namanya bersyukur. Gue jadi inget satu momen dalam hidup gue. Ini sekitar 2 tahun lalu kayaknya. Waktu itu gue lagi ngerasa gagal banget sebagai manusia. Kerjaan gak jelas, project desain gak jalan, keuangan tuh juga lagi tipis-tipisnya gitu. Setiap hari tuh gue ngerasanya kalah aja terus. Kayaknya hidup gue gak ada menangnya. Bahkan hal kecil kayak bangun pagi aja tuh rasanya berat banget. Sampai satu pagi, gue cuma ngelakuin satu hal. Gue bangun lebih cepat 10 menit dari biasanya. Kedengerannya sepele banget kan. Tapi anehnya setelah itu gue ngerasa lebih ringan. Tentu bukan karena gue bangun lebih cepat. Tapi karena ada satu hal kecil yang berhasil gue kontrol hari itu. Dan dari kejadian itu, gue mulai percaya satu hal. Kadang lu gak perlu ngerubah hidup lu sepenuhnya. Cukup menangkap satu momen kecil. Dan lu ulang-ulang terus itu setiap hari. Dari situ pelan-pelan semuanya akan berubah. Karena kemenangan besar itu nggak datang dari satu lompatan, tapi dari ribuan langkah kecil yang nggak ada yang lihat. Oke, setelah tadi teori-teorinya, sekarang kita langsung masuk ke prakteknya. Gue tahu lu udah denger banyak banget motivasi, lu udah denger banyak banget quotes, banyak banget kelas self-development, webinar, dan lain sebagainya. Tapi kali ini gue mau kasih lu alat sederhana buat lu rasain progres kecil setiap hari. Ada 3 cara sederhana buat ngerasain kemenangan kecil setiap hari. Yang pertama, tulis satu hal yang paling lu syukuri dan satu hal yang lu perbaiki. Lu gak perlu nulis kayak diary yang panjang banget gitu, gak usah. Cukup tulis satu kalimat. Contoh, hari ini gue berhasil gak buka sosmed pas lagi jam kerja. Atau hari ini gue masih belum fokus, tapi gue datang tepat waktu. Dengan begitu, lu punya bukti bahwa lu gak diam di tempat. Lu ngelakuin perubahan kecil, tapi nyata. Yang kedua, gunakan prinsip 1% lebih baik. Lu gak perlu ubah semua hal dalam hidup lu sekaligus. Cukup tambahin 1% lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau kemarin lu baca buku 2 halaman, hari ini lu baca 3. Kalau kemarin lu push up 10 kali, hari ini naikin jadi 11 kali. 1% tuh kecil banget. Tapi kalau lu lakuin tiap hari, hasilnya bisa jadi luar biasa. Bukan karena cepet, tapi karena konsisten. Yang ketiga, rayakan tanpa nunggu validasi dari orang lain. Sebenarnya lu gak perlu orang lain buat bilang diri lu itu keren. Karena lu bisa jadi saksi kemampuan diri lu sendiri. Rayakan aja kemenangan kecil lu, progres kecil lu dengan dengerin lagu favorit, makan makanan yang lu suka, ngopi sendirian, atau sekedar senyum sambil bilang, aku berhasil hari ini. Karena validasi yang paling kuat adalah ketika lu sendiri yang sadar bahwa lu sedang bertumbuh. Oke, untuk menutup season 3 kali ini, gue ada challenge buat kalian semua. Jadi challenge-nya adalah selama 4 minggu ke depan, coba catat satu aja kemenangan kecil setiap malam. Sebelum tidur, satu aja, gak usah banyak-banyak. Dan kalau lu mau, lu bisa bagiin, lu bisa share kemenangan kecil lu ini ke Kreatif Bertumbuh Podcast dari Instagram, YouTube, atau media lainnya, dan ceritain ke banyak orang bahwa hal kecil ini bikin lu tuh bangga sama diri lu di bulan ini. Gak usah hasil yang besar, cukup momen kecil yang bikin lu bilang, gua gak menyerah. Dan nanti di awal season 4, gue bakal bacain beberapa cerita dari kalian. Karena podcast ini bukan cuma tempat gue ngoceh, bukan tempat gue ngomong, tapi tempat kita semua yang lagi belajar tumbuh bareng. Season ketiga ini mungkin sudah selesai, tapi perjalanan lu mungkin baru dimulai. Sebelum lu lanjut ngejar target baru, berhenti sebentar dan kasih penghargaan kecil buat diri lu sendiri. Karena lu masih di sini, masih belajar, masih bertahan. Dan kadang itu aja udah bukti bahwa lu itu kuat dan bertumbuh. Jadi kalau besok lu bangun pagi dan ngerasa lu pengen nyerah, ingat, gak apa-apa, jalan pelan-pelan aja. Karena lu udah punya banyak kemenangan kecil dalam hidup lu. Gue Rizal dari Kreatif Bertumbuh Podcast. Thank you udah nemenin gue selama season 3 kali ini. Kita akan ketemu lagi di season 4 dengan cerita baru, tapi tujuan yang sama.
terus bertumbuh. See you in the next season.